Nah, ini adalah prosedur pengolahan data panel dengan menggunakan software EView 10. Untuk melakukan analisis regresi berganda pada model data panel dalam penelitian ini menggunakan alat analisis EView versi 10. Ini tidak seperti regresi pada umumnya. Regresi data panel dalam EView ini harus melalui tahapan penentuan model estimasi yang tepat, yaitu menggunakan common effect model atau fixed effect model atau random effect model. Common effects model atau CEM adalah mengkombinasikan data time series dan cross section tanpa memperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan adalah sama. Fixed effect model atau FEM adalah menggunakan variabel dummy dalam penelitian untuk mewakili perbedaan antara perusahaan seperti daya kerja, manajerial, dan intensif, dan atau antar waktu pengujian. Dan random effects model atau RAM adalah menggunakan residual atau error term antara time series maupun data cross section. Nah, untuk model estimasi mana yang paling tepat dalam penelitian ini, maka ada beberapa pengujian yang harus dilakukan, yaitu uji co. Uji co dilakukan untuk menentukan apakah model CM ataukah model FEM yang lebih tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. Kriterianya H0 CEM, H1 FEM. Apabila nilai probabilitas F lebih besar daripada 0,05, artinya H0 diterima. Yang digunakan dalam estimasi data panel adalah menggunakan common effect. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F lebih kecil daripada 0,05, maka yang digunakan adalah model FEM. Uji Houseman H0 RAM, H1 FEM. Apabila nilai probabilitas C² lebih besar daripada 0,05, artinya H0 diterima. Yang digunakan dalam mengestimasi data panel adalah RAM. Sebaliknya, jika nilai probabilitas C² lebih kecil daripada 0,05, maka yang digunakan adalah FEM. Selanjutnya, Rex Rank Multiplier H0 CEM, H1 RAM. Uji Rex Rank Multiplier hanya dilakukan apabila uji co menerima CEM atau uji Houseman menerima RAM. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah CEM ataukah RAM. Apabila nilai probability Breispagan lebih besar daripada 0,05, artinya H0 diterima dan yang digunakan dalam mengestimasi data panel adalah CEM. Sebaliknya, apabila nilai probability Breispagan lebih kecil daripada 0,05, maka yang digunakan adalah ini adalah hasil model CEM data panel dengan menggunakan software EView 10. Hasil regresi panel ini belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika telah dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Nah, ini adalah hasil model FEM. Hasil regresi panel ini belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum dilakukan pemilihan model dan uji asumsi klasik. Model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika telah dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Nah, ini adalah hasil uji co. Apabila nilai probability F lebih besar daripada 0,05, maka yang digunakan adalah model CEM. Apabila nilai probability F lebih kecil daripada 0,05, maka yang digunakan adalah model FEM. Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai probability cross section F sebesar 0,0000.
yang nilainya lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih tepat dibandingkan dengan model CEM. Ini adalah hasil model REM data panel. Hasil regresi panel ini belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum dilakukan pemilihan model dan uji asumsi klasik. Model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika telah dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Nah, ini adalah hasil uji Hostman. Apabila nilai probability chi-square lebih besar daripada 0,05, maka yang digunakan adalah model REM. Apabila nilai probability chi-square lebih kecil daripada 0,05, maka yang digunakan adalah model FEM. Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai probability chi-square sebesar 0,0083 yang nilainya lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih tepat dibandingkan dengan model CEM. Nah, ini kesimpulannya antara uji Cho dan uji Hostman. Uji Cho nilai probabilitasnya 0,000, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan hasil uji Cho, nilai probability adalah 0,000, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan hasil uji Cho adalah FEM. Hasil uji Hostman, nilai probability adalah 0,0083. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan hasil uji Hostman adalah FEM. Kalau nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05, maka dilanjutkan dengan uji Lagrange multiplier dan tidak perlu dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Karena nilai probabilitasnya lebih kecil daripada taraf signifikan 0,05, maka tidak dilanjutkan dengan uji Lagrange multiplier, akan tetapi harus dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Nah, ini adalah hasil uji asumsi klasik. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas adalah 0,424045. Nilai probabilitas ini lebih besar dari taraf signifikan 0,05 yang menyatakan bahwa residual berdistribusi dengan normal. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Nah, ini adalah hasil uji multikolinearitas. Batas dari varian inflation factor adalah sekitar angka 1 dan tidak melebihi dari angka 10. Kesimpulannya bahwa dalam penelitian ini model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Uji asumsi klasik ketiga yaitu uji heterogeneisitas. Nilai OBS R² adalah sebesar 0,43851 dan nilai probabilitas R² adalah sebesar 0,1238. Nilai ini menyatakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi heterogeneisitas karena OBS R² adalah lebih besar daripada taraf signifikan 0,05. Maka model regresi ini masih ragam homogen dan terbebas dari masalah heterogeneisitas. Uji asumsi klasik yang keempat yaitu uji autokolerasi. Ini adalah hasil uji autokolerasi. Nilai statik Durbin-Waston pada tabel di atas adalah hasil uji autokolerasi. Adalah sebesar 1,731102. Angka ini terletak pada rentang daerah antara 1,6761 sampai dengan 1,8374 yang menunjukkan tidak adanya autokolerasi pada model regresi. Nah, ini adalah tabel Durbin-Waston 5% significant level. Ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai statistik
Durbin-Wasson pada output DL dan DU pada tabel Durbin-Wasson, di mana sampel N adalah 180 dan variabel K adalah 7. Kemudian interpretasi model. Berdasarkan uji pemilihan model terbaik untuk regresi data panel, FEM merupakan teknik mengestimasi data panel pada penelitian ini. Selanjutnya, dari hasil estimasi faktor error correction model, untuk melihat apakah variabel Y memengaruhi variabel X dan demikian pula sebaliknya, dapat mengetahuinya dengan cara membandingkan nilai T statistik hasil estimasi dengan nilai T tabel. Nah, ini adalah hasil estimasi FEM. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus B4 X4 plus B5 F5 plus B6 X6 plus B7 X7 plus E. Nah, ini hasilnya. Di mana Y adalah return saham, A adalah konstanta, B1 X1 adalah CR, B2 X2 adalah DER, B3 X3 adalah EPS, B4 X4 adalah XEM, B4 X4 adalah NPM, B5 X5 adalah PBV, B6 X6 adalah PER, dan B7 X7 adalah ROE.